Shalom saudaraku, kita bersyukur kepada Tuhan karena Allah yang luar biasa rindu memberkati saudara dan saya. Saat ini kita akan belajar bersama-sama dalam satu topik, bersatu meneruskan kasih. Bersatu meneruskan kasih. Di dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-17. Demikian bunyinya. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus yang memerintah di dalam hatimu. Karena itu untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Dan hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Ayat yang terakhir, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau dengan perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah. Saudaraku yang saya kasih, saat kita bersama-sama berbicara tentang persatuan, kita diingatkan ada satu ilustrasi, ada satu gambaran tentang sapu lidi. Tentu kita sudah melihat sapu lidi atau pernah menggunakannya. Sapu lidi adalah batang atau aras dari kelapa, daun kelapa yang diserut, kemudian dikeringkan, dibersihkan, dikumpulkan, dan diikat. Sesudah itu dipergunakan untuk menyapu, dipergunakan untuk membersihkan rumah-rumah di desa dan di jalan. Di sebuah tempat atau di perdesaan, biasanya orang menggunakan sapu lidi ini. Lalu apa sebenarnya makna dari sapu lidi? Sapu lidi adalah simbol dari kesatuan di dalam masyarakat. Sapu lidi juga menjadi kekuatan dalam sebuah kelompok. Sehingga saat kita bersatu, diikat dengan ikatan yang kuat, kita punya kekuatan yang besar. Namun sapu lidi juga menjadi simbol kesederhanaan. Karena tidak memerlukan hal-hal yang rumit, dia diikat dan langsung dipergunakan. Sapu lidi juga menjadi simbol persekutuan atau gabungan dari orang-orang percaya. Kalau sapu lidi ini sendirian, maka dia gunanya tidak maksimal. Mungkin berguna, tapi hanya sebatas kecil saja. Namun ketika saya dan saudara bersatu, memaknai, maka kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Orang-orang percaya adalah gambaran seperti sapu lidi ini. Gambaran yang kedua adalah gambaran dari bara api. Mari kita lihat sama-sama bara api ini. Bara api ini menyala luar biasa dan memberi panas yang luar biasa. Dan berguna untuk memasak, berguna untuk membakar sate, berguna untuk hal-hal yang lain. Namun ketika bara api ini diambil, lalu dia disendirikan, dia akan redup, mati dan tidak berguna. Ini adalah gambaran persekutuan orang percaya dalam dunia sekarang ini. Apakah sebenarnya kesatuan itu? Kesatuan atau unity adalah penggabungan dua pihak atau lebih untuk mencapai suatu tujuan atau hasil yang sudah disepakati. Kesatuan ini dapat diwujudkan dengan saling mengasihi, dengan saling melayani, saling membantu, saling mengampuni, saling mengakui dosa, dan saling mendoakan, saling menasihati, dan juga saling menghibur. Kalau kita ibarat barisan, kita sedang berbaris bersama-sama. Saya ingin mengajak kita sekalian memperhatikan sebuah gambaran. Ya. Kita akan menyaksikan sebuah peragaan. Saya undang beberapa teman untuk bisa menolong saya memeragakan bagian tentang kesatuan ini. Saudaraku, dalam kesatuan kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Mari silahkan. Ya.
Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah orang-orang yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Mereka orang-orang yang sudah Tuhan pilih menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Ada yang muda, ada yang sedang, ya, ada yang sudah tua, dan ada bagian-bagian yang luar biasa menarik. Mereka menghadap kepada kita, ada yang senyum, ya, mereka orang-orang luar biasa. Ya, saat mereka berdiri, mereka punya posisi dan peran di dalam gereja, di dalam masyarakat, dan di dalam keluarga. Waktu cahaya datang, waktu kondisi normal, mereka menatap dengan luar biasa. Namun tidak selamanya seperti itu. Apalagi ketika masalah datang, kadang-kadang mereka akan memejamkan mata. Boleh silahkan saudara memejamkan mata semuanya. Ya, kita nggak tahu apa yang terjadi dalam kondisi ketika mereka memejamkan mata. Saat mereka memejamkan mata itu, banyak kuasa-kuasa, banyak pribadi-pribadi yang bergerak. Dan tiba-tiba pribadi itu nggak tahu membawa kita kemana. Mungkin kita terhilang satu persatu. Mungkin kita menjadi orang-orang yang nggak ngerti bagaimana kondisinya. Saudara yang saya kasih, ketika saudara berbaris rapi dalam kondisi yang normal, semua berjalan baik, tidak masalah. Tetapi hari ini ketika saudara berdiri sendiri-sendiri, saudara sendirian dengan segala kepandaian kemampuan saudara, kita gampang dipisahkan. Lihatlah mereka. Sekarang saudara yang di depan, buka mata saudara dan lihat ke depan ke kamera. Saudara ada di mana sekarang? Ya, ada yang masih ada di tempat seperti ini. Bapak dan Koko, ada yang sudah ada kemana-mana. Baik, sekarang saya undang kembali ke tempatnya. Ya, mari kembali ke tempatnya. Ya, ini kondisi hari-hari ini. Ketika saya dan saudara sedang, boleh buka mata sekarang, lihat ke kamera. Ya, ketika saudara diperhadapkan pada situasi yang sulit, kesatuan itu penting. Apa wujud kesatuan itu? Kesatuan adalah ketika saudara bersama-sama menyatukan apa yang kita miliki. Silakan bapak-bapak dan saudara-saudara boleh bergandengan tangan sekarang. Perhatikan mereka luar biasa. Pribadi yang biasa, yang sama, pribadi yang luar biasa, mereka punya kemampuan dan kelebihan. Saat masalah datang, lihatlah apa yang terjadi. Ketika badai menghantam mereka, apakah mereka siap? Wah, rupanya mereka tidak bisa dipisahkan. Saya ingin pindahkan seperti ini. Ya. Apa yang terjadi? Wah, tidak bisa. Rupanya menjadi sesuatu yang sulit. Bahkan dari sisi yang lain, kalau kita mau bahwa mereka hanya bergeming sedikit dan mereka tetap kuat. Tuhan rindukan saya dan saudara menjadi pribadi-pribadi yang seperti ini, bersatu di dalam Tuhan. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu, Bapak-bapak boleh turun, tepuk tangan buat kita sekalian. Ya. Terima kasih, ini bagian yang penting buat kita. Orang-orang yang luar biasa, rindu diberkati dengan kemajuan-kemajuan dalam hidup. Mari kita akan bersatu. Kalau kita sendirian, kita gampang dipindahkan kemana-mana. Kita gampang dihadapkan kemana-mana. Seperti api, seperti lidi, dan seperti pribadi-pribadi ini. Kalau kita bersatu, kita menjadi kuat. Kalau ada hambatan, kalau ada tantangan yang datang, kita bergerak dan boleh menjadi pribadi yang luar biasa. Hari ini kita mau belajar sama-sama bagaimana 4 langkah bersatu meneruskan kasih. Hiduplah di dalam pengampunan. Hiduplah dalam damai sejahtera. Hiduplah di dalam hikmat Allah. Dan hiduplah di dalam pengucapan syukur. Apakah saudara sudah menghidupi ini semua dalam keluarga saudara? Hari ini Tuhan mau katakan kepada kita sekalian. Hidup di dalam pengampunan. Menjadi langkah yang pertama buat kita. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah. Apabila seorang
yang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Apa sebenarnya pengampunan itu? Apa yang menarik dari pengampunan? Tokoh yang luar biasa buat kita adalah Musa. Musa adalah pribadi yang luar biasa. Dia pribadi yang penuh dengan kasih Allah. Dia merefleksikannya. Kemudian dia juga menjadi orang yang punya kerendahan hati yang luar biasa. Dia menjadi orang yang mau memberikan keberadaannya, kerendahan hatinya. Kemudian dia juga menjadi pribadi yang luar biasa karena mengampuni itu adalah pintu menuju mujizat. Dan itu dilakukan oleh Musa. Kemudian Musa berani untuk melepaskan haknya. Ketika dia punya hak untuk masuk ke negeri perjanjian, tetapi dia lepaskan demi untuk membela orang-orang Israel. Pengampunan akan membuka sukacita. Saat kita mengampuni, disitulah sukacita besar sedang Allah kerjakan. Bukti kasih kepada Allah adalah pengampunan yang luar biasa yang Allah mau kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Karena itu percayalah, berserahlah kepada Allah. Dan itu menjadi kunci untuk kita menerima pengampunan. Saya percaya bahwa mengampuni tidak gampang. Seperti teladan Musa, dia berkata bahwa pengampunan yang paling sulit adalah pengampunan yang ilahi. Artinya apapun yang dilakukan, dia tetap bisa mengampuni. Apapun yang dia terima, dia bisa mengampuni. Dan itu menjadi bagian yang boleh menjadi teladan buat kita. Pertanyaan buat kita, mengapa kita harus mengampuni? Paling tidak ada skema, ada bagian yang penting. Yang pertama, saudara adalah umat pilihan Allah. Ya, saudara diciptakan Allah luar biasa menjadi orang yang dipanggil, yang dipilih, yang dikuduskan oleh Allah. Lalu saudara menjadi umat yang kudus, dikuduskan oleh Allah. Dalam kondisi kita yang tidak karuan ini, Allah ingin menguduskan saya dan saudara. Lalu saudara adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena itu kita perlu bersyukur dan berterima kasih. Allah sudah memberikan putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Lalu saudara dan saya kenapa harus mengampuni? Karena saudara adalah orang yang dikasihi oleh Allah. Saudara sudah diberikan kasih itu dalam hidup saudara. Dan mari kita mengenakan Tuhan Yesus Kristus sebagai pribadi yang utama dalam hidup saudara. Karena saudara adalah orang-orang yang istimewa di hadapan Allah. Ada satu gambar yang baik. Judulnya The Last Supper atau perjamuan Tuhan terakhir. Pertama kali gambar ini dilukis oleh Leonardo da Vinci. Lukisan ini lama selesainya karena tiap kali Leonardo da Vinci ini ingin menggambar satu tokoh, dia mencari tokoh-tokoh yang ingin digambarkan menjadi Filipus, kemudian menjadi Bartolomeus, menjadi Nathanael, menjadi Lewi, menjadi Petrus, Yohanes, Yakobus. Suatu saat Leonardo ini ingin menggambar wajah Tuhan Yesus. Dan dia rupanya rindu mencari kemana-mana, dapatlah seorang teman. Dan dia berkata, mau enggak kamu menjadi modelku, menjadi lukisan yang akan kulukis dengan model Tuhan Yesus. Orang itu berpikir lama, aku minta waktu. Seminggu, 2 minggu, sampai hampir 3 bulan tidak ada jawaban. Lalu Leonardo ini mulai berpikir, oh orang ini lama. Saat dia mulai berjalan ke sebuah lorong, dia melihat seseorang. Dan orang itu dia hampiri. Ketika dia lihat mata orang ini, dia melihat mata yang culas, mata yang licik, mata yang penuh dengan tipu muslihat. Lalu dia ingat, orang ini cocok menjadi Yudas Iskariot. Kemudian dia tawari, mau enggak kamu jadi modelku untuk menjadi wajah dari Yudas Iskariot? Dan orang itu berkata, kau bayar berapa aku? Aku akan bayar kamu mahal. Kemudian dia berkata, oke, kalau gitu kita sepakat. Lalu dilukislah dia menjadi tokoh yang ke-11, yaitu Yudas Iskariot.
dan digambarlah di sana. Kemudian selesailah gambar itu dan orang itu pulang seperti biasa. Beberapa waktu kemudian tidak terdengar kabar lagi, dia masih ada satu tokoh lagi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia mencari-cari, dia berharap ketemu, dan akhirnya dia berjalan-jalan ke sana, dan dia ketemu seseorang yang luar biasa. Dan dia berkata, saudaraku, mau nggak kamu menjadi model untuk menjadi Tuhan Yesus dalam lukisanku? Kemudian orang itu berkata, saudara, sebenarnya aku sudah menjadi modelmu beberapa waktu yang lalu, yaitu Yudas Iskariot. Dan Leonardo da Vinci itu mulai berpikir, kenapa dalam waktu begitu cepat terjadi perubahan? Orang yang sama dengan wajah yang berbeda. Kemudian orang itu akhirnya sepakat dan jadilah lukisan ini. Lukisan ini mengajarkan kepada kita bahwa sebenarnya orang bisa menjadi seperti Yesus atau bisa menjadi seperti Yudas Iskariot. Dan perubahan-perubahan itu membuat orang akhirnya bisa menjadi orang yang berbeda. Dalam lukisan Leonardo da Vinci ini mengingatkan kepada kita karakter-karakter manusia. Orang-orang yang punya watak, orang-orang yang punya kondisi yang berbeda dan ditemukan dalam ini. Kalau hari ini saudara diminta, saudara mau jadi siapa? Jadi Yudas Iskariot, jadi Petrus, jadi Timotius, jadi Nathanael, atau menjadi Yesus Kristus? Itu jawaban saudara. Tuhan mengingatkan kepada kita. Di dalam Matius pasal yang ke-18, ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang 22. Demikian bunyinya. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa lama aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa kepadaku? Sampai 7 kali? Yesus berkata, bukan. Aku berkata kepadamu bukan 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Ini jawaban Yesus. Kalau saudara dan saya ditanyai oleh Tuhan Yesus, dan kita bertanya kepada dia, Tuhan berapa lama saya harus mengampuni orang yang bersalah kepada saya? Tuhan Yesus akan jawab sama. Kira-kira ada 490 kali kita harus mengampuni saudara-saudara kita kalau dia berbuat salah kepada kita. Saudara hitung, 1, 2, 3, mungkin sampai 30 kita sudah lupa. Apalagi sampai 100, sampai 200. Dan Yesus berkata sampai 490 kali. Artinya apa? Ampuni, ampuni, ampuni. Itu yang Yesus mau kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Satu ayat lagi di dalam Markus pasal 11. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu di dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Inilah yang Tuhan mau katakan kepada kita hari ini. Jika kita ada kesalahan, jangan takut untuk mengampuni dan meminta ampun. Bagian yang kedua hari ini, saudara dan saya perlu hidup di dalam damai sejahtera. Dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-15, kunci untuk kita bisa mengalami persatuan adalah hidup dalam damai sejahtera. Kolose 3 ayat 15, hendaklah damai sejahtera Kristus yang memerintah di dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah kepada Tuhan. Yesus membawa pelita buat kita. Dia mau menerangi hati saudara dan saya. Persoalannya adalah maukah saudara menerima cahaya itu. Yesus berkata, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Barang siapa mendengar suaraku, lalu membukakan pintu, maka aku akan masuk ke sana. Aku akan menyapa dia, aku akan makan bersama dengan dia, dan aku akan tinggal bersama dengan dia. Dan damai sejahtera Allah itulah yang akhirnya menguasai dalam kehidupan orang itu. Mari kita lihat bersama-sama. Apa damai sejahtera itu? Damai sejahtera sering disebut dengan shalom atau erin, adalah sebuah keadaan yang mendatangkan kesehatan,
yang mendatangkan kekuatan, yang mendatangkan kesembuhan, ketenangan, dan ketenteraman, sehingga menjadi kondisi yang serasi, menjadi kondisi yang utuh, baik secara sejahtera dan berhasil di segala bidang kehidupan. Ini disebut dengan holistik. Mari kita lihat bersama-sama. Damai sejahtera itu yang boleh kita presentasikan, itu sebenarnya adalah 90%. Itu karya dari Allah, karya Tuhan Yesus, dan 10%-nya adalah saudara. Kalau kita mau terima pengorbanan Yesus, maka kita selamat. Kita nggak punya hak apa-apa untuk pengorbanan Yesus, karena itu karyanya Allah. Tapi damai sejahtera yang kedua, itu hanya sekitar 30%. Itu dimulai dari hati dan kuasa Roh Kudus. Jadi kalau saudara sudah menerima hanya 10%, maka nanti akan meningkat paling banter 30% kalau kita tidak menanggapinya. Tapi kalau kita serahkan kepada Roh Kudus, maka dia akan bertambah, bertambah, dan bertambah. Lalu damai sejahtera itu sebenarnya akan mengantar kita untuk memuliakan Allah. Pada saat kita sudah mengalami damai, itu baru start 50% saja. 50% berikutnya adalah ketika kita boleh menjalaninya bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera yang diberikan Yesus tidak seperti yang diberikan oleh dunia ini. Damai sejahtera Yesus melampaui segala akal kita, melampaui segala pikir kita, dan mengantar kepada kekuatan kerohanian kita. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dan usahakanlah dirimu sempurna. Terimalah segala nasihat, sehati sepikirlah kamu. Dan dalam hidupmu, dalam damai sejahtera, maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera itu akan menyertai kamu. 2 Korintus pasal 13 ayat yang ke-11. Yesus selalu menawarkan bantuannya, menawarkan semangatnya, menawarkan damainya. Persoalannya adalah, maukah saudara menerima uluran tangan Tuhan itu? Roma pasal 5 ayat yang 1. Sebab itu kita yang dibenarkan oleh iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Ini yang menarik buat kita. Yang ketiga, bagaimana saya dan saudara bisa hidup di dalam persatuan. Di sana dikatakan kuncinya yang ketiga adalah hiduplah dalam hikmat Allah. Ayat yang ke-16 dalam bacaan kita mengatakan seperti ini. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Ada seorang wanita yang digambar mengingatkan kita, mari kita banyak bersyukur dan berdoa. Berdoa dengan iman, berdoa dengan hikmat, berdoa dengan kuasa Allah yang akan mengantar saya dan saudara. Apa sebenarnya hikmat Allah itu? Hikmat Allah adalah karunia Allah sebagai keterampilan rohani untuk saudara bisa melihat dan menilai kehidupan dan kelakuan manusia dari sudut pandangnya Allah. Itu dituliskan dalam Amsal pasal 1 ayat 2, kemudian pasal yang ke-8 ayat yang 22 sampai 31. Yang pertama, bahwa hikmat Allah itu adalah ketaatan manusia, patuh kepada tujuan yang akan dicapai. Dia akan menjalaninya. Kemudian yang kedua, di sana berkaitan dengan jiwa manusia. Ada aspek hidup yang menghubungkan manusia dengan Tuhan. Itulah jiwa kita. Orang boleh katakan dengan roh kita. Tapi yang ketiga di sana dikatakan kepada kita adalah kapasitas kita sebagai manusia. Kapasitas ini bermuara dari hati saudara. Mari kita bangun kehendak kita seiring kehendak Allah yang akan mengatur hidup kita sebagai manusia. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian, maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Bahkan setiap jalan yang baik, karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu, dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Amsal pasal yang ke-6, pasal 2 ayat yang ke-6. Lalu pasal yang ke-9,
ayat yang 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Ini menarik karena setiap orang yang menerima hikmat dari Allah, dia akan bersinar, bercahaya, dan menjadi berkat dimanapun dia berada. Yang terakhir, bagaimana kita bisa hidup di dalam kesatuan? Hiduplah di dalam pengucapan syukur. Kolose pasal 3, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kita lihat bersama-sama bagaimana orang yang mengucap syukur, terpancar sukacita yang besar, terpancar semangat, anugerah, dan kasih Allah yang besar buat kita. Ada satu bagian firman Tuhan yang mengatakan kepada kita, mengucap syukur artinya tidak bersungut-sungut, tetapi mengucap syukur ini adalah kuasa atau kemampuan untuk mengimani dan mengamini segala sesuatu yang Allah percayakan kepada kita, baik ataupun buruk. Yang pertama, kita bisa bersyukur bahwa hidup adalah berkat Allah. Ini rencana Allah yang luar biasa yang Allah mau katakan kepada kita. Yang kedua adalah menerima keadaan dengan hati yang teguh. Kemudian yang ketiga, dikatakan kepada kita benteng di dalam menghadapi segala godaan-godaan. Itulah pengucapan syukur. Dan pengucapan syukur ini akan menguatkan iman dan keselamatan kita. Tuhan merindukan setiap saudara dan saya hari ini. Mari kita mengucap syukur di dalam segala hal, baik ataupun buruk. Dalam keadaan senang ataupun susah, sendirian atau bersama-sama. Mengucap syukurlah di dalam segala hal. Mengucap syukur adalah kehendak Allah. Dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18, mengucap syukurlah di dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam hidupmu. Kenapa kita harus mengucap syukur sebagai kehendak Allah? Yang pertama di sana dikatakan itu adalah bukti kemenangan imanmu. Kalau kita mengucap syukur, kita punya iman yang kuat dan kita buktikan dengan mengucap syukur. Mengucap syukur adalah ibadah yang berkenan kepada Allah. Dia akan menolong saudara dan saya memiliki semangat rohani yang tinggi. Lalu yang ketiga, mengucap syukur adalah persekutuan di dalam Injil. Kita sedang melakukan sesuatu bersama dengan Allah untuk membawa kabar baik, good news bagi semua orang yang berkenan kepada Allah. Dan yang terakhir, mengucap syukur adalah penguat sukacita kita. Kalau kita mengucap syukur, maka sukacita kita otomatis akan meluap dan dirasakan oleh banyak orang. Sebagai bagian yang terakhir, orang percaya yang bersatu akan meneruskan hidup di dalam pengampunan. Dia akan hidup di dalam damai sejahtera. Dia akan hidup di dalam hikmat Allah dan pengucapan syukur bersama dengan Tuhan Allah. Kita akan bersama-sama berdoa untuk menikmati berkat dan anugerah Allah. Tuhan Yesus yang mengasihi kami bersyukur kalau hari ini kami boleh menikmati berkat-berkat Allah yang besar. Bagaimana kami bersatu untuk membangun. Bagaimana orang percaya boleh bergerak maju. Bagaimana kami bersama-sama menjadi pribadi-pribadi yang semakin berkenan kepada Allah. Tolonglah kami Tuhan untuk teguh bersatu di dalam keluarga, di dalam komunitas kami, di dalam gereja, di dalam masyarakat, di dalam pekerjaan dan usaha kami. Kami rindu Allah bekerja luar biasa di sana. Inilah Tuhan doa-doa kami. Inilah Tuhan kerinduan kami. Dan kami mau serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.